Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyudina Abidatul Maula. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Sebelum kita belajar hukum bacaan nun mati dan tanwin, saya ingin mengajak teman-teman sebelumnya mengenal apa yang dimaksud dengan nun mati dan tanwin itu ya. Jadi, nun mati atau nun sukun itu adalah huruf nun yang tidak berharokat. Jadi dia itu tidak ada harokatnya, makanya itu dia disebut dengan nun mati atau nun sukun. Nah, yang kedua itu ada tanwin. Jadi tanwin itu adalah tanda baca atau harokat ganda dalam penulisan Arab yang dia itu di akhir kata dibaca seperti adanya nun mati. Nah, di sini bisa diibaratkan seperti ini ya. Jadi contoh yang pertama itu ada masalan. Nah, jadi masalan itu kan fathah tanwin. Jadi dia di belakangnya itu seolah-olah ada nun sukunnya. Lalu yang kedua itu ada nuhun. Jadi dumah tanwin. Nah, itu diibaratkan di belakangnya itu seperti ada nun sukunnya juga. Dan yang ketiga itu ada ainin. Jadi dia itu ada kasroh tanwin. Jadi di belakangnya itu juga seperti nun sukun. Nah, di sini hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada idhar, yang kedua itu ada idgham. Jadi idgham itu juga dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Jadi ada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Lalu tadi yang ketiga itu ada ikhfa, dan yang terakhir yang keempat itu ada iqlab. Jadi hukum bacaan nun mati dan tanwin yang pertama itu adalah idhar. Nah, idhar ini artinya adalah jelas. Jadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar. Jadi hurufnya ada 6, yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi hurufnya ada 6. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Jadi contohnya idhar itu gimana sih? Nah, contoh dari idhar itu adalah min hadin. Jadi dia nun mati bertemu dengan huruf h. Lalu yang kedua adalah min ilmin. Jadi dia nun mati bertemu dengan ain. Lalu yang ketiga itu ada ainin aniyatin. Jadi ada kasroh tanwin bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, ini harus dibaca dengan jelas. Jadi hukum nun mati dan tanwin yang kedua itu adalah idgham. Nah, idgham sendiri itu artinya memasukkan atau meleburkan. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka dia dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf idghamnya tersebut. Nah, idgham ini teman-teman dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bil gunnah, lalu yang kedua itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bil gunnah. Jadi huruf idgham bil gunnah itu apa saja sih? Nah, hurufnya itu ada ya, nun, mim, dan wawu.
Jadi apabila bertemu dengan huruf 4 ini, maka dia suara nun mati atau tanwinnya itu dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf idghamnya. Nah, dengan dengung. Jadi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ini tadi, ya nun mim wawu, maka dia itu harus dimasukkan dan dileburkan dengan bacaan yang dengung. Contoh dari idgham bi gunnah itu ada ayatum muhkamatun. Jadi itu dumah tanwin bertemu dengan suara mim. Lalu yang kedua ada contohnya an-nuhlika. Jadi dia nun mati bertemu dengan nun. Lalu yang ketiga itu ada ayyat riba. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ya. Dia harus dibaca dengung. Idgham bi gunnah harus dibaca dengung. Jadi apa dong bedanya idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah? Jadi yang kedua itu adalah idgham bila gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Nah, ini dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf lam dan ro-nya. Jadi suara nun mati dan tanwin itu dimasukkan dan dileburkan ke dalam huruf idgham bila gunnah tersebut. Jadi contohnya itu ada malalubada. Jadi dia fathah tanwin bertemu dengan lam. Lalu contoh yang kedua itu ada mirrabbihim. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ro. Apabila idgham bi gunnah itu dia dengan dengung, kalau bila gunnah itu tidak dengan dengung. Jadi hukum bacaan nun mati dan tanwin yang ketiga itu ada ikhfa. Nah, ikhfa itu artinya adalah samar. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, katanya huruf ikhfa itu yang paling banyak ya. Hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi jika bertemu dengan huruf 15 itu maka dibaca samar. Nah, contoh dari ikhfa itu ada siyamin. Lalu ada sajaja. Nah, itu fathah tanwin bertemu dengan huruf sa. Lalu ada qaula sadida. Nah, itu ada fathah tanwin bertemu dengan huruf sin. Jadi dia harus dibaca sama. Jadi hukum bacaan yang keempat itu adalah iklab. Nah, iklab ini artinya mengganti atau merubah. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, nah hurufnya itu hanya ada satu, yaitu huruf ba. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia ba-nya itu dirubah atau diganti menjadi huruf mim. Ini contohnya ada sami'um basir. Jadi dia dumah tanwin bertemu dengan huruf ba. Lalu ada yang contoh kedua ada amburika. Nah, itu dia huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Oh, begitu ya. Sekarang kami jadi paham. Jadi itu tadi penjelasan dari saya terkait hukum bacaan nun mati dan tanwin. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Apabila dalam video ini saya banyak sekali melakukan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.